Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mutawali selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi biaya dan sekalian teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Ananda Putri dan Dian Indrani ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 yang berjudul Sistem Biaya dan Akumulasi Biaya. Pengertian sistem biaya. Sistem biaya adalah pengukuran berapa nilai biaya yang dicatat atau dibebankan, yang bertujuan untuk menilai persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, mengukur efisiensi pemakaian tenaga kerja, bahan baku, dan mesin. Lalu ada macam-macam biaya. Macam-macam biaya dibagi menjadi 2. 1. Biaya aktual, yaitu sistem dalam pembebanan harga pokok produk atau pesanan atau jasa pada saat biaya tersebut sudah terjadi atau biaya yang sesungguhnya dinikmati. Kedua, biaya standar, yaitu sistem dalam pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan atau jasa dihasilkan sebesar harga pokok yang ditentukan di muka sebelum suatu produk atau jasa dikerjakan. Penentu harga pokok. Penentu harga pokok adalah bagaimana memperhitungkan biaya kepada suatu produk atau pesanan maupun jasa yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan unsur biaya produksi saja. Dalam penentu harga pokok tersebut dapat digunakan 2 cara, yaitu 1. Metode kalkulasi biaya penuh, yaitu metode dalam menentukan perhitungan semua biaya produksi seperti biaya bahan baku langsung. Yang kedua, metode kalkulasi biaya variabel, yaitu metode dalam memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel. Kemudian, biaya produksi. Biaya produksi yaitu sebuah perusahaan melakukan kegiatan produksi untuk suatu barang dan jasa guna dijual kembali dan menghasilkan keuntungan. Biaya produksi ini merupakan biaya-biaya yang dilakukan pada proses perusahaan yang meliputi bahan baku, overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, contoh biaya produksi. Contoh biaya produksi ini ada 5. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, merupakan biaya dengan jumlah tetap serta tidak bergantung pada produksi yang didapatkan pada periode tertentu. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Variabel yang besarnya bisa berubah-ubah disesuaikan dengan hasil produksi, maka biaya variabel juga akan semakin besar. Yang ketiga, biaya total atau total cost, yaitu sebuah perusahaan menghasilkan barang jadi, maka total dari biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan perusahaan tersebut dihitung sebagai besarnya production cost, yaitu biaya total. Yang keempat, biaya rata-rata atau average cost. Adanya average cost ini dihasilkan oleh perusahaan yang menghasilkan barang produksi dalam jumlah produksi yang dihasilkan. Yang kelima, marginal cost atau biaya tambahan yang dibutuhkan dalam menghasilkan unit barang yang sudah jadi. Marginal cost ini muncul saat adanya perluasan produksi pada saat akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Pengertian dan jenis akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah suatu cara untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa. Jenis akumulasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu 1. Metode akumulasi biaya pesanan. Metode akumulasi biaya pesanan yaitu metode yang digunakan dalam mengumpulkan harga pokok di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak dan jasa. Kedua, metode akumulasi biaya proses, yaitu metode dalam
biaya untuk setiap satuan tertentu. Selanjutnya ada contoh soal dan penyelesaian biaya produksi. Contoh soal ini diambil dari soal mandiri yang ada di modul pertemuan 4 di grup akuntansi biaya. PT Subur memiliki data akuntansi untuk periode 2015 sebagai berikut. Penjualan 60.500.000, pembelian 12.500.000, retur pembelian 250.000, potongan pembelian 375.000, tenaga kerja langsung 25 juta, bahan penolong 900.000, tenaga kerja tidak langsung 3.750.000, biaya pemeliharaan mesin dan pabrik 625.000, biaya perlengkapan pabrik 1.250.000, biaya penyusutan pabrik 400.000, beban penjualan 1.125.000, gaji bagian kantor 1.400.000, BOP lainnya 1 juta, gaji bagian penjualan 1.375.000, beban administrasi 1.600.000, piutang tidak tertagih 2.750.000. Lalu ada data persediaan. Untuk bahan, persediaan awalnya 500.000, persediaan akhirnya 750.000. Produk dalam proses, persediaan awalnya 625.000, persediaan akhirnya 275.000. Untuk produk selesai, persediaan awalnya 875.000, persediaan akhirnya 550.000. Lalu di sini ada pertanyaannya. Yang pertama, hitunglah biaya pemakaian bahan. Yang kedua, hitunglah biaya pemakaian bahan baku. Yang ketiga, hitunglah biaya overhead pabrik. Yang keempat, hitunglah biaya produksi. Yang kelima, hitunglah biaya harga pokok produksi. Yang keenam, hitunglah biaya harga pokok penjualan. Yang ketujuh, buatlah laporan laba rugi perusahaan. Lalu di sini ada penyelesaian. Yang pertama, perhitungan pemakaian bahan. Jadi di sini persediaan bahan awalnya itu 500.000, pembelian bahan 12.500.000, retur dan potongan pembelian 625.000. Maka 12.500.000 dikurang 625.000 itu hasilnya 11.875.000. Total bahan tersedianya itu 500.000 ditambah 11.875.000 dan hasilnya 12.375.000. Persediaan bahan akhirnya itu 750.000. 12.375.000 dikurang 750.000, hasilnya itu biaya pemakaian bahannya 11.625.000. Yang kedua, perhitungan pemakaian bahan baku. Biaya pemakaian bahan bakunya itu 11.625.000. Biaya bahan penolongnya itu 900.000. Pemakaian bahan baku langsung 10.725.000. Jadi 11.625.000 dikurang 900.000, totalnya itu pemakaian bahan baku langsung 10.725.000. Yang ketiga, perhitungan biaya overhead pabrik. Di sini ada bahan penolong 900.000, tenaga kerja tidak langsung 3.750.000, penyusutan mesin pabrik 400.000, biaya overhead pabrik lainnya 1 juta. Jadi dijumlahin semuanya, total biaya overhead pabriknya 6.050.000. Lalu selanjutnya
Nomor 4, perhitungan biaya produksi. Di sini ada biaya bahan baku langsung 10.725.000 ditambah biaya tenaga kerja langsung 25 juta ditambah biaya overhead pabrik 6.050.000 sehingga total biaya produksinya itu 41.775.000. Yang kelima, perhitungan harga pokok produksi, yaitu perhitungan persediaan produk dalam proses awal 625.000 ditambah biaya produksi 41.775.000 sehingga totalnya biaya proses produksinya itu 42.400.000. Kemudian dikurang dengan persediaan produk dalam proses akhir 275.000 sehingga totalnya yaitu harga pokok produksinya 42.125.000. Yang keenam, perhitungan harga pokok penjualan. Persediaan produk selesai awal 875.000 ditambah dengan harga pokok produksinya itu 42.125.000 sehingga mendapatkan total produk selesai tersedia dijual 43 juta. Lalu dikurangi dengan persediaan produk selesai akhir 550.000 sehingga total yang didapatkan harga pokok penjualannya itu 42.450.000. Selanjutnya laporan laba rugi nomor 7. PT Subur laporan laba rugi periode 2015. Penjualan 67.500.000 dikurangi harga pokok penjualan 42.450.000 sehingga hasil laba kotornya itu 25.050.000. Selanjutnya biaya operasi PT Subur ada biaya pemeliharaan mesin pabrik 625.000, biaya perlengkapan pabrik 1.250.000. Total biaya operasinya ditambah sama dengan hasilnya 1.875.000. Untuk laba operasinya 25.050.000 dikurang 1.875.000 hasilnya 23.175.000. Untuk pendapatan lain-lain, pendapatan piutang 2.750.000 sehingga di jumlah hasilnya 25.925.000. Untuk biaya lain-lain seperti beban administrasi 1.600.000, beban penjualan 1.125.000, gaji bagian kantor 1.400.000, gaji bagian penjualan 1.375.000 sehingga didapatkan di sini laba bersihnya itu 20.300.000. Untuk penyelesaian contoh soal di atas sampai sini dan selesai dengan laba bersih 20.300.000. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produksi ini akan dilakukan mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang
atau pabrik, dan lain sebagainya. Thank you.